Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. kelompok 1, kami di sini akan mempresentasikan uji Micnemer dari kelompok 1 yang beranggota Endang Rukmana, Desi Meilani, Ilham Dian, M. Abdul Aziz, Syahla Naufal Rangkuti, dan saya yang terakhir Faisal Rifat. Oke, kita mulai saja pembahasan yang akan dipresentasikan. Untuk pertama, saya akan membacakan definisi. Definisi uji Micnemer merupakan uji statistik non-parametrik yang menguji perbedaan pada rancangan dengan perlakuan sebelum dan sesudah. Pengujian ini bisa kita terapkan untuk data dikotomi berdasarkan nominal. Uji ini diperkenalkan oleh Quinn Micnemer, seorang profesor statistik dari Universitas Stanford pada tahun 1947. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Desi, dipersilahkan. Uji Micnemer digunakan untuk membandingkan dua kelompok berpasangan dalam hal variabel nominal dengan dua kategori dikotomus. Uji Micnemer mensyaratkan adanya skala pengukuran data nominal atau kategori binari, seperti 1 untuk laki-laki dan untuk wanita, 1 untuk ya dan 2 untuk tidak. Uji Micnemer disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, lalu dalam bentuk tabel kontingensi 2x2 atau 2 baris dan 2 kolom. Data terdiri dari pengamatan berpasangan. X1, Y1, skala pengukuran variabel tersebut adalah nominal dengan dua kategori. Misal, 0 dan 1 sehingga kemungkinan nilai dari X1, Y1 adalah 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Data tersebut dapat disajikan dalam sebuah tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut. Contohnya di bawah ini. Terima kasih. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pengujian dalam pengujian hipotesis. Jadi yang pertama kita cari hipotesis H0, Px1 sama dengan 0, sama dengan Y1 sama dengan 0. H1-nya Px0 tidak sama dengan YY sama dengan 0. H0-nya ini H0-nya itu sama dengan, jadi proporsi kedua perlakuan adalah berbeda. Kalau H0 yaitu proporsi kedua perlakuan adalah sama, jadi berbanding terbalik dengan H1. Yang kedua, ada tentukan taraf signifikansi alfa untuk mendapatkan hasil tabel chi-square, yaitu rumusnya A, alfanya itu bila 5 sama dengan 0,05, DF-nya itu 1, jadi K min 1. Adapun statistik uji itu naon ya? Tabel rumus chi-square distribusi sampling yang terkoneksi dengan derajat-derajat bebas sama dengan 1, yaitu rumus chi-square adalah mutlak B min C kurangi 1 bagi bagi B plus C kuadrat. Jika 1/2 B plus C lebih kecil dari 5, maka kita akan menggunakan tes binomial. Yang keempat ada kriteria uji. Kriteria uji itu jika chi-square hitung kuadrat lebih
besar daripada chi-square tabel, maka HO ditolak. Jika chi-square itu lebih kecil dari chi-square tabel, maka HO diterima. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Adapun contoh soal, itu Contoh kasus ya untuk selanjutnya teman-teman ya. Sebuah perusahaan multi-level marketing atau MLN ingin mengetahui apakah presentasi mengenai MLN mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap MLN selama ini. Untuk itu, terlebih dahulu dikumpulkan 100 responden yang diambil secara acak dan kepada mereka ditanya pendapat tentang bisnis MLN. Sikap mereka dibagi dua, yaitu 0 untuk sikap positif terhadap MLN dan 1 untuk sikap yang negatif. Hasilnya sebagai berikut. Sikap positif 0 dan 84 orang dan sikap negatif 1 ada 16 orang. Kemudian kepada mereka diberikan presentasi secara insentif dan setelah presentasi ditanya kembali terkait persepsi apakah berubah ataukah tetap seperti semula. Nah, itu contoh tabelnya ya teman-teman ya sebelah kanan ya. Yang gimana? Berikut adalah hasil lengkap persepsi responden. Responden 1. Tadi gimana pilih semula? Ya. Berikut ada hasil lengkap persepsi respondennya ya. Responden. Ini adalah contoh raw data. Karena datanya kebanyakan, maka diubah menjadi tabel tabulasi, yaitu ini. Dengan taraf signifikan 0,05, uji hipotesis yang mengatakan bahwa prestasi bisa merubah persepsi mengenai MLN. Adapun yang pertama, yaitu hipotesis. Diketahui PYI sama dengan 0, yaitu proporsi sikap sebelum, dan PYI sama dengan 0, proporsi sikap sesudah. Yang pertama ada hipotesis. Jadi hipotesisnya ada 1, yaitu H0, Px1 sama dengan 0, tidak sama dengan YI sama dengan 0. Nah, H1-nya berarti proporsi sikap positif atau negatif sebelum presentasi berbeda dengan sesudah presentasi. Kalau H0 itu berbanding terbalik dengan H1, jadi proporsi sikap positif sebelum negatif sebelum presentasi sama dengan sudah presentasi. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan taraf signifikansi alfa, yaitu kita mencari tabel chi-square. Diketahui A sama dengan 5%, yaitu 0,05, DF-nya itu 1. Jadi kita rumusnya itu DF min 1. K-nya 2. Jadi K itu 2 min 1 jadi 1. Dan kita lihat tabel chi-square. Dan ini adalah cara mencari tabel chi-square, yaitu alfa 5% atau 0,05, DF-nya itu 1. Lihat tabel chi-square. Karena DF-nya nggak banyak, jadi tabelnya juga cuma sampai 5, karena yang kita butuhkan cuma 1 doang. Karena DF-nya 1, terus alfanya 0,5, maka kita cari yang ini, DF 1, terus chi-square-nya yang 0,05. Di sini terlihat ada 3,841. Jadi tabel chi-square-nya itu 3,841. Yang ketiga ada statistik uji. Rumus statistik uji yaitu chi-square
mutlak B min C min 1 dibagi B plus C kuadrat sama dengan B-nya itu kan 21, terus C-nya itu 12, maka 12 min maka 21 min 12 dikurangi 1, terus dibagi 21 B plus C, yaitu B-nya itu 21 dan C-nya itu 12. Jadi 21 min 12 yaitu 9 dan terus dikurangi 1 kuadrat dibagi 21 plus 12 yaitu 33. Jadi hasil dari chi-square itu yaitu 64 dibagi 33 sama dengan 1,939. Yang keempat ada kriteria uji. Kriteria uji itu jika chi-square itu lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak. Jika chi-square itu lebih kecil dari chi-square tabel, maka HO diterima. Kesimpulannya yaitu karena chi-square itu lebih kecil dari chi-square tabel, yaitu 1,939, itu lebih kecil dari 3,841, maka kalau chi-square hitungnya lebih kecil itu jadi HO diterima karena lebih kecil dari chi-square tabel. HO-nya itu karena HO diterima, jadi kita ambil yang HO-nya. HO-nya itu proporsi sikap positif sampai negatif sebelum presentasi sama dengan sesudah presentasi. Untuk selanjutnya ada uji SPSS. Untuk pengerjaan SPSS-nya dikarenakan banyak, jadi kita sangat terbantu oleh adanya tabel raw. Bisa dilihat dari tabel raw untuk sebelumnya, sebelum positif ke negatif ada 63 ke 21 yang totalnya 84, lalu negatif ke negatif ada 12 ke 4 totalnya 16. Nah, untuk di variabel view-nya, yang pertama kita tulis dulu sebelum, terus yang kedua sesudah. Nah, nanti di value-nya kita isi this. Iwan kan? Kan? Iwan kan? Aduh, lurnya coba lurnya. Iya, apa iya? Nah, untuk di kolom value kita isi kosong itu negatif, 1 itu positif. Lanjut, Jis. Iya. Lanjut lagi, Jis. Lanjut. Nah, setelah itu kita masukkan dulu datanya. Ya. Setelah itu kita langsung ke analisis. Langsung ke dialog. Legasi dialog.
Lalu memilih relative sample. Setelah itu kita masukkan data sebelum ke variabel 1 dan sesudah ke variabel 2. Terus kita contreng dulu ke bagian yang Maxinemar. Langsung Micnemar. Lalu tekan OK saja. Jadi kesimpulannya, Jis? Kesimpulannya, ini itu hasil dari uji SPSS, tabel tabulasi silang. Jadi kriteria uji untuk SPSS, jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak. Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka HO diterima. Kesimpulannya, karena chi-square hitung itu lebih kecil dari chi-square tabel, maka HO diterima. Untuk kriteria uji, p-value, jika p-value lebih kecil dari alpha, yaitu 0,05, maka HO ditolak. Jika p-value lebih besar dari alpha, yaitu 0,05, maka HO diterima. Kesimpulannya untuk p-value, karena p-value itu 0,164, itu lebih besar daripada 0,05, jadi HO diterima. Keterangannya HO, proporsi sikap positif atau negatif sebelum presentasi sama dengan sesudah presentasi. Jadi sama hasilnya dengan apa teh? Chi-square hitung. Ini kan p-value. Mungkin demikian presentasi dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika mungkin ada kesalahan karena kami pun masih banyak belajar. Untuk demikian, kami menerangkan dengan seterang-terangnya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Kami semua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi